Halo, masih dalam suasana Piala Dunia 2026, meskipun sudah selesai dan Spanyol menjadi juara dunia, tapi kita masih ada beberapa waktu untuk membahas tentang Piala Dunia 2026. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pemain dari timnas Argentina yang cukup menonjol ya di Piala Dunia kali ini, tapi bukan Lionel Messi. Siapakah dia? Jadi kalau sosok ini mungkin tidak selalu mencetak gol, tapi hampir selalu menjadi alasan mengapa permainan Argentina itu cukup api sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Jadi pemain yang saya maksud adalah Alexis McAllister. Dari namanya saja kadang membuat kita bingung ya, kok namanya seperti nama-nama kebarat-baratan ya, tidak seperti Amerika Latin ya. Biasa Amerika Latin kan namanya kayak Martinez, Lopez. Nah ini namanya McAllister. Ada nama-nama berbau Inggris ya. Jadi Alexis McAllister ini adalah seorang gelandang yang memiliki visi bermain yang luar biasa, umpan-umpan yang akurat, kemampuan membaca permainan yang sangat matang, dan mental juara yang hebat sejak usia masih sangat muda. Nah yang menarik, perjalanan dari Alexis menuju puncak sepak bola dunia ini ternyata tidak seinstan yang dibayangkan banyak orang. Ia bukan pemain yang sejak kecil langsung berada di akademi klub raksasa Eropa. Sebaliknya, ia justru tumbuh di lingkungan keluarga sederhana yang benar-benar hidup untuk sepak bola. Dan di video kali ini kita akan membahas profil mengenai Alexis McAllister. Oke, kita mulai. Jadi Alexis McAllister ini lahir pada 24 Desember 1998 di Santa Rosa, Provinsi La Pampa, Argentina. Ayahnya, Carlos McAllister, merupakan mantan bek kiri timnas Argentina yang tampil di Piala Dunia 1994. Ayahnya ini pernah tampil bersama Diego Maradona ya. Nah, setelah pensiun, Carlos sempat menjadi anggota parlemen dan pejabat olahraga di Argentina. Nah, kakak dari Alexis McAllister ini adalah Francis dan Kevin McAllister. Nah, keduanya juga memilih profesi sebagai pemain sepak bola profesional ya. Jadi sejak kecil Alexis ini lingkungannya dari lingkungan sepak bola. Ayahnya dulu mantan pemain sepak bola, kakaknya juga terjun ke dunia sepak bola. Jadi wajar jika bakat-bakat atau minat terhadap sepak bolanya begitu tinggi sejak kecil. Nah, banyak orang yang mengira nama McAllister itu berasal dari keluarga Skotlandia yang tadi saya bilang tadi kan. Dan memang benar. Jadi keluarga Alexis McAllister ini sebenarnya memiliki garis keturunan Irlandia dan Skotlandia yang kemudian mereka menetap di Argentina selama beberapa generasi. Nah, itulah sebabnya nama belakang mereka terdengar sangat berbeda dibanding nama kebanyakan orang Argentina. Nah, namun meskipun Alexis memiliki darah Eropa, McAllister tersebut, tapi Alexis tumbuh dalam budaya sepak bola Argentina yang tanpa kelas, penuh teknik dan sangat kompetitif. Nah, si Alexis ini sejak kecil mengenal sepak bola ya. Jadi ayahnya juga sering mengajak anak-anaknya, saudara-saudara laki-lakinya itu untuk pergi main bola setiap akhir pekan ya. Dan di rumah pembicaraan mereka juga lebih banyak tentang sepak bola. Bahkan ketika anak-anak lain bermain berbagai macam permainan, Alexis justru lebih sering menghabiskan waktunya bermain bola. Jadi memang dia benar-benar dari keluarga bola ya. Meskipun sang ayah tidak pernah memaksakan dirinya maupun saudara-saudaranya untuk menjadi pemain sepak bola mengikuti jejak sang ayah. Jadi memang kemauannya sendiri, mereka ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Nah, Carlos McAllister sendiri, sang ayah pernah mengatakan bahwa Alexis adalah anak yang sangat tenang, pendiam, tapi memiliki kecerdasan luar biasa ketika berada di lapangan. Jadi dia bukan tipe pemain yang suka melakukan trik berlebihan ya. Mainnya slow tapi mantap. Nah,
Tapi McAllister tahu bahwa kemana bola harus diarahkan, jadi dia ini tipikal playmaker sebenarnya, dan kemampuan itu terus berkembang seiring bertambahnya usia McAllister. Ya, itulah. Nah, bakatnya dia itu bawanya bergabung dengan klub Argentinos Junior di Argentina. Dan klub ini bukan klub sembarangan. Di klub inilah pemain-pemain seperti Diego Armando Maradona tumbuh dan memulai karir profesionalnya. Dan Argentinos Juniors memiliki atau memang terkenal sebagai salah satu akademi memiliki akademi ya yang terbaik di Argentina dalam menghasilkan banyak pemain-pemain berbakat. Nah, pelatih-pelatih di sana tuh melihat bahwa Alexis McAllister ini memiliki ketenangan luar biasa saat menguasai bola. Visinya berada beberapa langkah di depan pemain seusianya. Dan yang paling penting, ia jarang membuat keputusan yang salah. Jadi sebelum dia melakukan passing atau menendang, dia akan mempertimbangkan dengan baik apakah efektif atau tidak. Nah, pada tahun 2016, ketika usianya baru berusia 17 tahun, Alexis saya memulai debut perdananya bersama tim utama Argentinos Juniors. Jadi meskipun usianya saat itu masih sangat muda, ia tidak terlihat gugup. Justru sebaliknya permainannya tampak dewasa dan dalam waktu singkat akhirnya ia menjadi pemain penting di Argentinos Junior. Jadi selama beberapa musim performanya terus meningkat dan dia juga sering mencetak gol di klub tersebut. Nah, dan pada awal tahun 2019 klub Premier League dari Inggris, Brighton and Hove Albion resmi merekrut Alexis McAllister itu ke klub mereka. Jadi tapi perjalanannya Alexis untuk tampil di Premier League itu tidak semulus yang diduga sebelumnya ya, karena adanya permasalahan administrasi dan izin kerja, maka Brighton, klub yang membelinya itu memutuskan untuk meminjamkan kembali ke Argentina agar ia mendapat menit yang cukup. Nah, keputusan itu justru menjadi titik balik dalam perjalanan karir si Alexis McAllister. Nah, klub yang meminjam Alexis bukan klub biasa, yang meminjam Alexis justru adalah klub Boca Juniors, salah satu klub terbesar di Amerika Selatan dan Amerika Latin. Nah, memang tekanan bermain di Boca sangat luar biasa. Setiap pertandingan disaksikan oleh puluhan ribu supporter fanatik. Stadionnya kalau nggak salah namanya La Bombonera kalau nggak salah. Itu luar biasa itu. Nah, tapi walaupun tekanan sangat luar biasa dari pendukung Boca Juniors, tapi Alexis mampu menjawab tantangan tersebut. Ia selalu tampil tenang, distribusi bolanya sangat rapi, permainannya semakin matang, dan di Boca Juniors itulah ia belajar bagaimana menghadapi tekanan yang besar. Bermain untuk klub yang selalu dituntut menang dan menjaga konsistensi di setiap pertandingan. Pengalaman singkat itu menjadi bekal yang sangat berharga ketika akhirnya dia kembali ke Inggris setelah urusan surat izin kerjanya diselesaikan. Nah, tahun 2020 ketika dia sudah kembali ke Inggris setelah dipinjamkan ke Boca Juniors, itu menjadi awal petualangan baru dari Alexis McAllister. Ya, karena Premier League itu dikenal sebagai liga tercepat dan paling kompetitif di dunia. Dan tidak sedikit pemain Amerika Selatan yang kesulitan beradaptasi. Contohnya Juan Sebastian Veron ya, pemain Argentina yang cukup terkenal. Nah, dia itu juga mengalami kesulitan ketika beradaptasi ketika baru direkrut dari Lazio ke Manchester United awal tahun 2000-an. Nah, awalnya Alexis juga mengalami hal yang sama. Dia harus membiasakan diri dengan intensitas permainan yang jauh lebih tinggi. Bahkan dia harus beradaptasi dengan fisik pemain-pemain Inggris yang cukup kuat, kecepatan transisi, dan tempo pertandingan yang hampir tidak pernah berhenti. Namun, perlahan semuanya berubah. Pelatih Brighton melihat kecerdasannya dalam mengatur tempo permainan. Nah, dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang. Nah, kemampuan itulah yang akhirnya membuat Alexis semakin sering dipercaya sebagai pemain utama dalam tim Brighton. Dan tanpa banyak disadari, Brighton perlahan-lahan itu memiliki salah satu
gelandang terbaik di Premier League, yaitu Alexis Mac Allister itu sendiri. Nah, dan puncaknya terjadi pada tahun 2022 ketika dunia akhirnya mengenal siapa Alexis Mac Allister. Jadi setelah beberapa bulan bersama Brighton, ia berhasil sukses mencuri perhatian banyak orang karena penampilannya cukup konsisten ya. Pelatih Brighton saat itu melihat Alexis memiliki kecerdasan taktik yang sangat tinggi. Dia mampu bermain di berbagai posisi lini tengah, mulai dari gelandang bertahan, gelandang box to box, hingga gelandang serang. Kemampuan itulah yang membuatnya menjadi pemain yang sangat sulit digantikan. Nah, dan karena permainan cukup baik tersebut, dia masuk dalam ada pelatih tim nasional Argentina untuk Piala Dunia 2022. Nah, pada Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar, ya, pelatih Argentina Lionel Scaloni tertarik untuk memanggil Alexis Mac Allister karena dia membutuhkan pemain yang bukan hanya bagus mengolah bola, tapi juga disiplin, bertahan, mampu menekan lawan, dan tidak panik ketika menguasai bola. Dan pilihan itu ada pada sosok Alexis Mac Allister. Jadi pada saat namanya diumumkan masuk skuad Piala Dunia, banyak penggemar sepak bola di luar Inggris yang bertanya siapa sih Alexis Mac Allister. Bahkan sebagian media saat itu menganggap keputusan pelatih timnas Argentina cukup mengejutkan. Namun sang pelatih Lionel Scaloni melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang, yaitu dia mengatakan bahwa Alexis adalah pemain yang bisa membuat tim bermain lebih seimbang. Dan keputusan itu ternyata menjadi salah satu langkah terbaik dalam perjalanan Argentina menuju gelar juara dunia, tepatnya pada tahun 2022 di Qatar. Argentina sendiri di Piala Dunia 2022 sendiri sebenarnya sempat membuat kejutan ya dengan kalah dari Arab Saudi pada laga pertamanya. Tidak ada menduga saat itu bahwa Argentina bisa kalah dari Arab Saudi. Bahkan Argentina pun langsung diragukan peluang untuk membuat Piala Dunia saat itu. Namun di balik situasi yang penuh tekanan tersebut, Scaloni melakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah memberikan kesempatan lebih besar kepada Alexis Mac Allister. Nah, keputusan tersebut ternyata justru mengubah wajah dari permainan Argentina. Sejak dipercaya sebagai starter, Alexis langsung memberikan keseimbangan dalam timnas Argentina. Ia tidak hanya membantu bertahan, ia juga menjadi penghubung antara lini tengah dengan Lionel Messi. Jadi ketika Messi memiliki bola, Alexis akan selalu siap membuka ruang. Saat Argentina kehilangan bola, Alexis menjadi pemain pertama yang melakukan pressing. Dan ketika tim menyerang, ia selalu hadir sebagai opsi umpan. Perannya memang tidak selalu terlihat di statistik, namun jika diperhatikan lebih detail, hampir setiap serangan Argentina selalu melewati dirinya. Inilah alasan mengapa banyak analis menyebut bahwa Alexis sebagai pekat permainan Argentina selama turnamen berlangsung. Momen yang paling diingat tentang Alexis Mac Allister tentu saja pada saat Argentina menghadapi Polandia di fase grup, di mana Argentina wajib menang untuk memastikan langkah ke babak 16 besar. Baru beberapa menit masuk di babak kedua, Alexis Mac Allister menerima umpan silang mendata dari Nahuel Molina, dan tanpa ragu ia langsung melepaskan tendangan kaki kirinya menghujam gawang Polandia. Gol itu sekaligus menjadi gol pertama Alexis di ajang Piala Dunia. Bukan hanya spesial karena menjadi gol debutnya, tapi juga itu menjadi jalan bagi kemenangan timnas Argentina. Sejak saat itu, kepercayaan di tim semakin meningkat. Bahkan Alexis pun menunjukkan penampilan luar biasa saat di partai semifinal ketika Argentina mengalahkan Kroasia, dan demikian pula saat dia akhirnya melaju ke babak final lawan Prancis di final Piala Dunia 2022. Jadi setelah Piala Dunia selesai dan Alexis kebetulan menjadi juara dunia bersama Lionel Messi dan kawan-kawan, hampir semua klub Eropa mulai melihat Alexis Mac Allister. Saya sambil minum teh ya.
Alhamdulillah. Ya, jadi performa konsistensinya bersama Brighton ditambah dengan penampilan luar biasanya selama membela timnas Argentina di Qatar membuat namanya menjadi salah satu gelandang yang paling diburu pada bursa transfer karena banyak orang menginginkan mengikut Alexis McAllister. Bahkan isunya Manchester United juga tertarik, Chelsea juga sempat tertarik juga. Namun pada akhirnya Alexis McAllister memilih untuk bergabung dengan Liverpool, dan kepindahan Alexis inilah yang membuatnya menjadi memasuki level permainan yang benar-benar berbeda. Pelatih saat itu Jurgen Klopp melihat Alexis sebagai pemain yang bisa menghubungkan pertahanan dan serangan dengan sangat baik. Tidak butuh waktu lama bagi Alexis untuk beradaptasi dengan permainan tim Liverpool ya. Jadi perlahan para pendukung Liverpool mulai menyebut Alexis McAllister sebagai otak permainan tim Liverpool itu sendiri. Jadi ketika Liverpool menyerang, Alexis hadir. Saat tim gilang bola, Alexis menjadi orang pertama yang membantu membuatnya kembali. Musim pertamanya bersama Liverpool, Alexis berhasil mendapatkan trofi yaitu Carabao Cup 2024 setelah berhasil mengalahkan Chelsea di final. Di Copa America 2024 tandingnya banyak yang meragukan timnas Argentina bisa mempertahankan gelar, tapi kenyataan justru sebaliknya. Lionel Scaloni kembali membangun tim dengan fondasi yang sama seperti di Piala Dunia 2022. Dan Alexis McAllister tetap menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan dan perannya sangat vital di timnas Argentina saat itu. Bahkan di final Argentina berhasil mengalahkan Kolombia melalui gol Lautaro Martinez di babak tambahan waktu dan akhirnya kembali menjadi juara Copa America. Dan Alexis McAllister akhirnya menjadi salah satu pemain terbaik Argentina sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Memasuki musim 2024-2025 menjadi musim yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena Jurgen Klopp memutuskan meninggalkan Liverpool. Jadi banyak orang yang bertanya, apakah Liverpool bakal tetap kompetitif? Jawabannya adalah ya, karena pelatih barunya Arne Slot justru mampu membuat Liverpool tampil luar biasa. Dan Alexis McAllister tetap menjadi pusat permainan mereka. Ia bukan sekedar gelandang, ia menjadi pemimpin lini tengah, mengatur tempo, menghubungkan lini belakang dan depan, sekaligus menjadi pemain yang selalu hadir ketika tim membutuhkan solusi. Nah, dan musim itu pun berakhir dengan indah di mana Liverpool pada saat itu sukses menjadi juara Liga musim 2004-2005. Ia tampil hampir dalam setiap pertandingan Liga, mencetak gol penting, menyumbang assist, bahkan dinobatkan sebagai Premier League Player of the Year. Ketika Piala Dunia kemarin ini dimulai, itu menjadi momen yang sangat bersejarah, di mana Piala Dunia kan sendiri kan untuk tahun ini diikuti 48 negara dan digelar di pertama kali di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Alexis McAllister dalam Piala Dunia ini dipercaya sebagai motor permainan yang tengah. Jadi mungkin selama turnamen statistik golnya tidak terlalu mencolok, tapi hampir setiap pertandingan memperlihatkan betapa penting perannya menjaga keseimbangan permainan Argentina. Dan Alexis bisa akhirnya pun berhasil membawa Argentina lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Meskipun Argentina akhirnya harus mengakui keunggulan dari Spanyol. Alexis membuat tim menjadi lebih baik. Jadi ia adalah pemain yang rela bekerja keras demi rekan-rekannya. Pemain yang mengutamakan kemenangan tim dibanding mencapai individu. Dan mungkin itulah mengapa ia selalu menjadi pilihan utama baik di Liverpool maupun di timnas Argentina. Jadi bisa dibayangkan ya, dari seorang anak kecil di Santa Rosa, Argentina, anak dari mantan pemain timnas Argentina, yang mungkin di Indonesia ayahnya tidak terlalu dikenal ya, lulusan Akademi Argentina Junior, pernah menjadi juara dunia, pernah menjadi juara Copa America, pernah menjadi juara Premier League. Nah, meskipun pada akhirnya Alexis McAllister dan timnas Argentina gagal mempertahankan trofi Piala Dunia, namun nama mereka sudah terukir sebagai salah satu gelandang terbaik pada generasinya saat ini.
dalam melihat usianya yang masih berada di usia emas. Bukan tidak mungkin masih ada banyak cerita hebat yang akan ia tulis di masa depan. Atau bisa jadi ia bisa melampaui Messi, tidak ada yang tahu kan. Nah, kalau menurut kalian, apakah Alexis McAllister sudah pantas disebut sebagai salah satu gelandang terbaik dunia saat ini? Silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya lainnya. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.